Dulu waktu pertama kami launching ini dicibir orang. Ngapain sih ekotologi, apa itu kurikulum cinta, gimana mengukurnya. Bagaimana agama itu menjadi motivator bangsa untuk progresif ke depan. Bagaimana agama ini menjadi faktor penenang bangsa, pendamai bangsa, ya penyemangat bangsa. Jadi saya melihat bahwa AI ini adalah rahmat Tuhan yang perlu kita syukuri. Yang negatif itu kita harus singkirkan, jangan dibalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Republika, senang sekali hari ini kita berkesempatan untuk melakukan special interview bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Nasaruddin Umar. Selama 1 tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Agama mencatat sejumlah capaian penting, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan keagamaan sampai penguatan harmoni sosial. Hari ini, kami akan menggali lebih jauh mengenai berbagai program strategis tersebut, juga menjawab beberapa isu aktual yang menjadi perhatian masyarakat. Pak, selama 1 tahun belakangan, Kementerian Agama mencatat lonjakan jumlah guru yang mengikuti pendidikan profesi guru dan dosen tersertifikasi. Bagaimana mengukur, memastikan peningkatan kualitas mereka benar-benar berdampak pada mutu pendidikan agama di sekolah dan kampus, Pak Menteri? Kalau kami di Kementerian Agama, kami yang pernah bertanya pertanyaan seperti itu, maka itu juga saya jadi fokus sekarang ini. Gimana supaya peningkatan anggaran pendidikan di dalam APBN itu berbanding lurus juga dengan kualitas mutu madrasah. Nah, alhamdulillah kalau kita lihat secara kuantitatif bisa kita lihat anggaran madrasah itu sangat rendah dibandingkan dengan anggaran sekolah, di sekolah umum ya. Kira-kira gambarannya gini, dananya sekolah sekian, anggarannya madrasah sekian, belakangnya. Tapi endingnya kelas 3 SMP, kelas 3 Alia, nyalip tuh. Jadi, Insan Cendekia di Serpong, madrasah, itu belum terkalahkan oleh lembaga pendidikan manapun di Indonesia itu. Setiap tahun sepanjang berapa dekade terakhir ini, sebutlah sekolah yang paling unggul itu belum bisa mengalahkan Insan Cendekia. Belum bisa mengalahkan Madrasah Alia Serpong. Belum bisa mengalahkan Madrasah Alia 2 Malang. Dan sekarang banyak lagi Insan Cendekia yang lain di beberapa provinsi itu akan paralel nanti dengan Insan Cendekia. Jadi orang-orang juga kaget, anggarannya sangat minim, tapi mutunya sangat bagus. Dilihat dari segi standar mutu internasional ya, mutu-mutu nasional kita. Ini bukan penilaian Kementerian Agama, tapi fakta di lapangan bahwa Insan Cendekia itu, Serpong dan juga ada 3 sekarang andalan kita ini. Madrasah Alia Insan Cendekia di Serpong, Madrasah Alia di Gorontalo, Insan Cendekia, kemudian Madrasah Alia Negeri di Malang. Wah, itu rebutan, jauh lebih banyak pendaftarnya, daftar tunggunya lebih banyak daripada dari sekolah-sekolah unggulan di tempatnya. Iya, cukup ketat ya Pak? Ini oh iya, seleksinya. karena perebutannya kan memperebutkan kelas yang sedikit, asrama yang terbatas ya kan. Saya juga heran, anak-anak bisa hafal Quran pada saat bersama juara fisika, biologi, kimia, dan robotik dan sebagainya. Dan kita lihat alumni-alumni mereka itu di favorit perguruan tinggi di luar negeri, misalnya di Amerika, di Eropa, di Jepang. Ya, ada juga yang ke Al-Azhar. Ya, selain sektor pendidikan, Pak Yai, ini peran Kemenak dalam isu lingkungan juga jadi sorotan. Ya. Gerakan ekoteologi Kemenak kan jadi salah satu program unggulan ya. Sudah 1 juta pohon ditanam tahun ini gitu. Bagaimana mengukur langkah strategisnya supaya program gerakan penanaman pohon ini benar-benar jadi gerakan nasional gitu? Pertama, kami memperkenalkan ekoteologi 1 tahun yang lalu. Ketika saya jadi baru menteri, langsung saya canangkan kita akan perlu menggerakkan satu konsep ekoteologi dan kurikulum cinta. Alhamdulillah, 1 tahun setelah kita launching ekoteologi, jadi viral internasional. Kemarin baru datang di seminar konferensi internasional di Vatikan.
itu juga isu ekoteologi. Beberapa waktu lalu saya di Amerika juga, Amerika pun juga sadar, di bawah komando dari seorang pakar yang sangat fenomenal sekarang ini, Karl Armstrong itu ya, membuat satu gagasan betapa perlunya merevisi kembali cara pandang kita terhadap alam. Ada bukunya yang paling bagus itu The Secret Nature itu ya. Itu yang berbicara tentang ekoteologi. Jadi di Indonesia pun juga sangat timely kita membahas ekoteologi ini. Karena apa yang terjadi di Sumatera kan? Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Dan akhirnya isu ekoteologi itu semakin marak. Jadi 1 tahun sebelumnya kita meloncati zaman ini sebetulnya. Ya. Jadi amat gampang. Dulu waktu pertama kami launching ini dicibir orang. Ngapain sih ekoteologi, apa itu kurikulum cinta, gimana mengukurnya. Setelah kami tampilkan dalam bentuk kurikulum lengkap dengan kisi-kisi pengukurannya, kami coba memberikan ontologi, epistemologi, aksiologinya, ekologi, ekoteologi ini apa, dan implementasinya di lapangan seperti apa. Orang baru sadar, oh ini ada sebuah konsep yang sangat relevan. Ya. Jadi alhamdulillah apa yang kita gagas 1 tahun yang lalu persis sangat sekarang, timely sekarang ini kita kaji, dan banyak sekali memberikan dukungan. Di mana-mana orang bicara tentang ekoteologi. Betul. Padahal mestinya ekoteologi ini dibicarakan bukan hanya di Kementerian Agama, tapi kita yang mensponsori kan. Nah, inilah cara berpikir kita di Kementerian Agama, mencoba untuk memotret melampaui zaman kita. Apa yang pernah kita bicarakan tentang ekoteologi sekarang menjadi viral kan? Jadi kita sudah siap semuanya dan bahkan sudah running. Kurikulum cinta berbuah sekarang kan. Jadi indeks kerukunan beragama di Indonesia tahun ini terbaik sepanjang Indonesia hadir. Karena buah kurikulum cinta. Dulu kan orang mengajar agama, sadar atau tidak sadar mengajarkan kebencian terhadap agama lain. Nah itu kan keliru sebetulnya. Semua agama mengajarkan cinta. Jadi jangan mengajarkan kebencian pada saat kita mengajarkan agama, karena pada hakikatnya itu mengajarkan kebalikan agama ya kan. Ajarkanlah rasa cinta, bukan berarti menyamakan semua agama, no. Lakum dinukum waliya din, tetaplah beragama Kristen, Katolik, Protestan, tapi kami beragama Islam. Tapi perbedaan itu adalah sebuah keindahan. Akhirnya kita akan menyulap Indonesia ini seperti lukisan yang amat indah kan. Bagaimana agama itu menjadi motivator bangsa untuk progresif ke depan. Bagaimana agama ini menjadi faktor penenang bangsa, pendamai bangsa, ya penyemangat bangsa. Jadi jangan dibalik agama ini sebagai ancaman ketakutan, muncul teroris, muncul konflik antar umat beragama. Karena agama itu kan seperti nuklir ya kan. Nuklir itu bisa bermanfaat sangat efektif untuk pembangkit tenaga listrik paling murah kan, dengan uraniumnya itu. Tapi nuklir juga bisa menghancurkan Hiroshima Nagasaki karena ada bomnya sisi. itu kan. Jadi mari kita jadikan agama ini sebagai faktor sentripetal, bukan sentrifugal. Agama sebagai faktor sentrifugal. Agama itu dijadikan kekuatan untuk memecah belah satu bangsa. Wah, kamu najis, kamu cuci dan sebagainya kan. Nah, kita harus merubah, membalik bagaimana menjadikan agama ini sebagai faktor sentripetal. Dalam ilmu fisika, sentrifugal itu kan dari satu titik mencar kemana-mana. Tapi kalau kebalikannya sentripetal itu, ya dari berbagai macam aspek masuk ke dalam sebuah titik yang satu. Nah, kita akan jadikan agama itu sebagai satu kekuatan sentral untuk memperlancar kegiatan pembangunan, untuk memotivasi para remaja, anak-anak muda kita untuk belajar lebih aktif, untuk menyadarkan masyarakat itu agar jangan tersilaukan dengan dunia semata, karena perjalanan kita masih ada di akhirat ya kan. Jadi agama itu sangat penting untuk memberikan pertimbangan rasa yang sangat komprehensif. Bagaimana Pak Menteri menerjemahkan konsep dosa merusak lingkungan supaya jadi kesadaran bersama gitu? Ada kan hadisnya, Pak. La yubalu bil ma'i rakid. Jangan membuang kotoran pada air yang tergenang. Jadi rawa-rawa itu jangan dijadikan tong sampah umum. Penyakitnya banyak macam-macam itu kan. La yubalu bil ma'in jari, jangan membuang kotoran pada sungai yang mengalir ya kan. Nah, jadi kalau kita mampu merubah masyarakat dari tadinya sungai-sungai kita itu
tong sampah umum, WC umum, sekarang harus dibersihkan dari image seperti itu. Sekarang sungai-sungai, kali-kali kita bagus. Ya kan? Kemudian juga menanam pohon, itu adalah amal jariah. Kita menanam rumput, dimakan kambing tetangga, itu sedekah buat kita kan. Memuntungkan atau mematahkan ranting pohon tanpa ada alasan, itu kan dosa kan. Nah, jadi ada aspek dosa dan ada pahalanya, itulah nanti akan melestarikan lingkungan. Maka itu setiap orang mau kawin, kami instruksikan, setiap calon pengantin baik laki-laki atau perempuan itu menanam pohon. Ada simbolik. Jangan hanya pintar menanam bibit-bibit bayi. Anda juga harus merawat, belajar bagaimana merawat pohon-pohon itu kan. Jadi tumbuh bersama antara bayinya dan pohon yang di sebelah rumahnya kan. Jadi ini kekuatan simbolik ini penting. Nah, kemarin kita 1 juta pohon matoa di seluruh Indonesia. Wah, teman-teman kita di Papua itu bangga itu. Kita mematuakan, kita mempapuakan Indonesia kan. Iya. Bagaimana bibit Papua itu habis terjual beberapa bulan yang lalu oleh aparat Kementerian Agama, karena kita targetnya 1 juta pohon matoa di seluruh Indonesia. Kenapa pilihannya pohon matoa, Pak Menteri? Kenapa pilihannya pohon matoa? Saya nggak tahu ya pada waktu itu. Pohon matoa itu karena saya suka makan buah pohon matoa, ya, dan daunnya juga rindang ya kan, dan tidak memerlukan pupuk, dan itu penghijauan akarnya pun juga tidak merusak bangunan. Nah, itu pertimbangannya. Makanya itu juga ternyata punya dampak positif secara kultural ya kan. Teman-teman kita di Papua itu bangga mempapuakan Indonesia melalui pohon matoanya kan. Kan nggak ada pohon matoa di tempat yang lain sebelumnya kan. Terkait perubahan zaman, Pak Menteri, sekarang nih makin banyak anak muda kita yang lebih memilih untuk bertanya agama kepada AI daripada ke ulama atau guru agama gitu. Bagaimana Kemenak melihat fenomena ini dan memastikan sumber literasi agama itu tetap kredibel, Pak Menteri? Jadi saya melihat bahwa AI ini adalah rahmat Tuhan yang perlu kita syukuri. Yang negatif itu kita harus singkirkan. Jangan dibalik. Ya. AI itu jelek. No, saya ada hadis Nabi bahwa Nabi itu suka mencintai sesuatu yang kreatif. Jadi satu hadis Nabi itu begini. Menjelang salat maghrib, atau maghrib lah pada waktu itu, tiba-tiba ada anak muda, ini milenial nih, datang membawa satu lampu. Belum pernah ada lampu seterang itu di Madinah waktu itu. Dihadiahkan ke masjid. Apa? Rasulullah meninggalkan tempat duduknya, menjemput si pemuda yang memberikan kreasinya itu. Apa jawaban Nabi? Hai pemuda, seandainya saya punya anak perempuan, saya akan kawinkan engkau dengannya. Jadi apresiasi Nabi terhadap para penemu sains ini kan. Jadi seandainya Nabi hidup pada masa sekarang ini, barangkali juga akan mencari siapa penemu AI itu. Ya, poin mengeliminir nanti efek negatifnya itu persoalan lain. Ya. Tapi ada persoalan, ada temuan baru itu perlu. Banyak tuh contohnya Rasulullah itu memberikan apresiasi terhadap temuan-temuan itu. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai ke tanah Cina, nggak ada orang Islam di Cina tuh. Kenapa nggak takut Nabi? Nanti musyrik nanti apa kan di situ kan Taoisme di Cina kan waktu itu. No, jangan takut. Islam itu adalah agama terbuka. Islam itu insya Allah bisa beradaptasi dengan kearifan lokal. Buktinya apa? Banyak ada sahabat meninggal di Cina kan. Ilmu-ilmu Cina masuk ke dunia Islam, mengirim ekspedisi ke Eropa, ke Yunani pada waktu itu, mengirim tenaga-tenaga yang pintar bahasa asing untuk menerjemahkan bahasa-bahasa Mesir kuno ke dalam bahasa Arab. Nabi itu berpikirnya jauh melampaui zaman. Ya, jadi luar biasa. Nah itu kita harus tiru itu. Pembaharu itu selalu melampaui zamannya tuh, Mbak. Nah saya kira itu, jangan kita mempertentangkan antara AI dengan masalah moralitas. Yang penting buat kita, moralitas itu harus jalan terus. Pak Menteri, soal pembenahan kelembagaan di Kemenak, sekarang Kemenak punya Direktorat Jenderal Pesantren. Nah, bagaimana peran Direktorat Jenderal ini dan apa sebenarnya urgensi dari pembentukan Ditjen Pesantren ini? Ya, kami sudah siap dalam arti siap dalam bentuk
sarana prasarana, tapi yang tidak kalah pentingnya juga insya Allah kami sudah siap untuk ontologi, epistemologi, dan aksiologi pondok pesantren. Selama ini kan hanya dua, pendidikan umum dalam kurun ya sekuler lah ya, kemudian pendidikan agama, terutama pendidikan agama Islam. Di sini kan juga Katolik, Buddha, Hindu, Protestan. Yang dipelajari di sekolah umum itu ontologinya adalah alam dalam pengertian yang bisa diindra gitu kan. Di luar penginderaan kita, it's not sciences dalam teori sains, dan harus skeptisisme, ragu dulu baru membuktikan kebenarannya, baru dianggap sebuah kebenaran. Nah, kalau epistemologi pendidikan Islam tidak. Ada kalanya kita harus yakin dulu baru mencari pembenarannya. Kalau ragu dulu, meragukan Tuhan ada, meragukan surah akidah kan. Dan yang digarap di Kementerian Agama bukan hanya fisika yang sifatnya materialistik physically, tapi di sini juga metafisik dibahas kan. Kenapa? Karena kalau mengingkari neraka, surga, itu rusak akidah kita kan. Siapa yang pernah meneliti panasnya neraka itu berapa derajat Celcius? Kan nggak ada kan. Tapi kita harus yakin itu ada, maka itu yakin dulu, baru pembuktian kebenarannya. Oh, ada ayatnya, ada. Alhamdulillah fisika sekarang juga sudah bisa membenarkan statement-statement sains Al-Quran ya kan. Nah, inilah mencari agama. Nah, sekarang PR berat kita sekarang ini, dengan adanya pondok pesantren, bagaimana ontologi pondok pesantren dan ontologi pendidikan Islam. Ini kan hampir sama. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah membuat rumusan-rumusan yang sangat sophisticated ya, yang sangat distinktif ya, bahwa pendidikan Islam itu ontologinya apa, pondok pesantren itu ontologinya apa, epistemologi pondok pesantren apa, dan epistemologinya pendidikan Islam apa, sampai kepada aksiologinya. Apa itu ontologi? Ontologi ya maaf, ontologi jawaban dari pertanyaan what, apa. Ma. Epistemologi jawaban dari pertanyaan for what, untuk apa, kaifa. Ma maksud hata. Jadi aksiologi itu tujuannya kan, epistemologi metodologinya, sorry. Jadi epistemologi metodologinya, ya, how-nya itu ya, know-how-nya itu adalah epistemologi. Nah beda, epistemologi pendidikan umum lain, epistemologi pendidikan Islam lain, epistemologi pendidikan pesantren lain. Nah pondok pesantren itulah nanti lebih dalam lagi dari pendidikan Islam. Di situ nanti kita akan berbicara juga tentang ilmu laduni. Ini juga penting karena mengingkari ilmu laduni sama dengan mengingkari ayat 60 sampai 82 surah Al-Kahfi. Ada kan itu kalau mau baca itu ya seperti di situ. Jadi pesantren itu lebih dalam pemahaman keagamaannya daripada pendidikan Islam secara epistemologis. Ya kan? Tapi aksiologis tentu juga beda, karena beda ontologi, beda epistemologi, otomatis aksiologinya juga beda, tujuannya beda kan. Nah, Kementerian Agama insya Allah secara konsepsional siap untuk menampung, mengembangkan konsep pendidikan baru dalam berantika pendidikan Indonesia, namanya pendidikan pesantren. Selama ini pesantren dengan pendidikan Islam itu tumpang tindih kan. Ya. Dengan terpisahnya pendidikan pesantren menjadi sebuah dirjen khusus, direktorat khusus, pendidikan Islam juga direktoratnya tersendiri, maka tantangan kami, dua entitas ini harus dibedakan epistemologinya juga. Insya Allah aman itu, Pak. Ya. Pak Yai, ini ada transformasi kelembagaan juga ya, mengenai layanan haji yang juga jadi sorotan masyarakat, Pak. Jadi mulai 2026, Kementerian Agama penyelenggaraan haji beralih ke Kementerian Haji dan Umroh. Apa tantangan terbesar dalam transisi ini, Pak Yai? Ya, mungkin Tuhan berikan satu hikmah yang lebih besar ya, supaya kami di Kementerian Agama ini betul-betul hanya berkonsentrasi kepada masalah kerukunan antar umat beragama dan urusan pendidikan keagamaan. Terus terang, ketika masih ada haji di Kementerian Agama, kami terkonsentrasi energi yang dibutuhkan untuk mengurus haji itu lebih dari 50%. Satu direktorat haji, energi yang kami gunakan untuk mengurus itu lebih berat daripada mengurus 4 direktorat yang ada di sini selainnya, ya kan. Dengan adanya Pak Presiden punya kebijakan menyendirikan haji dan umrah sebagai kementerian tersendiri, itu saya kira sangat profesional dan sangat bagus ya.
supaya biar haji berkonsentrasi mengurus urusan haji dan umrah, kami mengurus urusan-urusan keagamaan yang lainnya. Dan insya Allah tidak ada masalah karena teman-teman kami yang Kementerian Haji ini juga adalah kawan kami selama ini kan. Sampai di tingkat daerah kan juga begitu. Jadi kami tetap mendukung sepanjang apa yang diperlukan oleh haji kami bantu. Tentu kami tidak membantu kalau tidak diminta karena takutnya nanti tumpang tindih dengan program yang saudara kembaran kami itu yang di sana itu ya. Tapi apapun permintaan haji diminta atau tidak diminta, kalau itu urgent kami menawarkan. Saya sebagai kakak, kami sebagai kakak tentu harus memanjakan adik yang baru lahir ya kan. Pak Yai, soal perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri yang masih jadi perdebatan ya, apa solusi dari Kemenak dan apakah ada langkah menuju penyatuan gitu seperti di beberapa negara yang hari rayanya ditetapkan oleh pemerintah? Ya, dalam era seperti sekarang ini keragaman susah dihindari, Mbak. Nikmati keragaman itu. Kenikmatan itu bukan hanya kepada mono solution itu ya, tapi juga kita juga bisa menikmati perbedaan yang ada. Apa? Oh, saya besok Lebaran, saya belum. Udah, nggak ada masalah. Jangan mempersoalkan sesuatu yang berbeda. Ya, jadi inilah kondisi yang kita hadapi, tantangan zamannya seperti ini. Kita nggak boleh memaksakan negara. Hei, kamu jangan ada yang berpuasa besok. Ya, kamu harus buka hari ini. Jangan. Karena keyakinan orang kan berbeda kan. Keyakinan saya misalnya, besok baru berpuasa. Jangan saya dipaksa lebih awal untuk berpuasa lebih duluan. Kasihan puasa saya satu hari harus saya gantikan di hari lain. Sama juga sebaliknya. Hei, kamu jangan Lebaran dulu hari ini, besok baru Lebaran. Pada keyakinannya orang, hari ini aku Lebaran. Nah, berpuasa pada hari Lebaran itu kan haram. Jadi kasihan kita akan melakukan sesuatu yang berbeda dengan keyakinan orang, dipaksa untuk berpuasa padahal mereka itu yakin ini hari Idul Fitri. Hari Idul Fitri itu kan haram berpuasa kan. Jadi udahlah, dibiarkan berbeda apa adanya kalau menurut saya. Yang penting logik, jangan sampai 4 hari sebelum Lebaran sesungguhnya sudah ada yang buka puasa duluan. Atau yang sampai 1 minggu setelah itu baru buka puasa juga salah. Kalau perbedaan ru'yah hisab itu kan bedanya hanya sekitar menit ya kan. Muhammadiyah itu 0,001% ada masuk kategori imkan ru'yah, udah Lebaran besok. Tapi kalau NU dan ormas yang lainnya, sama juga dalam dunia Islam yang lain, jangan dulu, urusannya adalah ru'yatul hilal. Karena ru'yatul hilal itu kan juga ada kriterianya kan. Kriteria yang bisa diru'yah itu adalah tadinya 4 derajat Celcius ya kan. Di bawah 4 derajat itu kan nggak mungkin. Maka itu 4 derajat. Nah, kalau ada yang melihat bulan di bawah 4 derajat, itu harus dinafikan menurut fatwa atau menurut Menteri-Menteri Agama Asia Tenggara. Kenapa? Karena itu belum imkan ru'yah. Ghairu imkan ru'yah. Sekalipun pakai teropong secanggih apapun, nggak bisa melihat bulan pada 1 derajat. Tapi kalau Muhammadiyah tidak pakai teropong, pakai kalkulator, ya udah masuk ini. Siapa yang salah, siapa yang benar, Allahu a'lam, masing-masing punya. Allahu a'lam. Itu tadi indahnya Indonesia ya. Indahnya perbedaan. Sobat Republika, terima kasih banyak telah menyaksikan spesial interview bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Nasaruddin Umar. Sampai jumpa di spesial interview berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.